kira-kira sejauh mana invasi ke Ukraina dapat mengubah paradigma kebijakan pertahanan di Eropa, Pak? Nah, ini menarik. Kembali ke dalam percekcokan yang terbuka dan aneh itu ya, antara Trump dan Zelensky Ya, ya, di ya. Gedung Terbuka Putih. dan aneh Itu kan ya. masalah strategis kok dibuka, Ren. Bapak punya kira-kira pendapat, pandangan? Jangan terpancing kepada pola transaksional Trump. Seakan-akan kalau sudah deal making tercapai, maka dia nggak akan ganggu-ganggu lagi. Belum tentu. Zelensky aja, yuk bukakan akses buat kami, baru kita bicara perlindungan kayak jatah preman gitu kan. Jadi kita harus melihat pola dari Trump ini gangster gitu kan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi bersama kami dalam program Armory Talks. Nah, episode kali ini kita hadir di penghujung Ramadan menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025. Nah, bagaimana dengan episode kali ini? Episode kali ini kami akan mengangkat isu terkait militerisasi Eropa, tepatnya tren dan konsekuensi pasca invasi Rusia ke Ukraina. Nah, saat ini di tengah-tengah kita sudah hadir seorang narasumber. Beliau adalah Bapak Hendrajit, Direktur Eksekutif Global Future Institute, sekaligus pengkaji geopolitik dunia. Kita langsung sapa beliau. Apa kabar Pak Hendrajit? Apa kabar, Bung Darwis? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih udah mau meluangkan waktu bersama kami ngobrol-ngobrol di program Armory Talks, Pak. Iya. Ya, oke. Saya coba kasih pengantarnya dulu ya, Pak ya. Mohon izin. Iya. Ya, Sobat Armory, seperti kita ketahui bersama, setelah operasi militer khusus Rusia terhadap Ukraina, ada lonjakan anggaran militer negara-negara Eropa atau NATO sebagai respon terhadap ancaman Rusia. Mereka merasa makin tidak aman. Situasi makin rumit ketika kini ditambah dengan perilaku Presiden AS Donald Trump yang seolah mendekati Rusia dengan bernego langsung atau tanpa konsultasi lebih dulu dengan sekutu-sekutu Eropa sambil menekan Ukraina untuk segera berdamai dengan Rusia. Nah, Trump seolah lepas tangan terhadap keamanan Eropa atau NATO. Dukungan Amerika kini terlihat sangat transaksional. Menghitung untung rugi, Ukraina ditekan untuk memberi kompensasi lewat konsesi tambang unsur logam jarang. Nah, ini semakin menarik nih Sobat Armory. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Pak Hendrajit. Tadi kita sudah sampaikan di awal, pengkaji geopolitik sekaligus Direktur Eksekutif Global Future Institute. Ya, Pak Hendrajit pastinya ngikutin ya Pak perkembangan Rusia Ukraina ini, kemudian terkait militerisasi Eropa gitu ya. Bagaimana Bapak melihatnya belakangan ini, Pak? Ya, kalau kita lihat secara jurnalistik dulu aja ya. Ini lihat, walaupun ada 10 item pertanyaan yang terkait Thor tadi, anggap aja back news-nya ini yang paling atas itu. Jadi ada desakan walaupun ini dari pihak Trump ya, tapi sebetulnya kan yang mengumumkan Sekretaris Jenderal NATO ya, bahwa ada kalau bisa seluruh anggota yang tergabung dalam NATO itu meningkatkan alokasi anggaran ya dari 2% yang sekarang berlangsung menjadi sekitar 5 atau 6% dari GDP masing-masing negara bangsa yang tergabung di dalam NATO gitu kan. Nah, memang kalau kita lihat secara kasat mata, yang jadi persoalan seakan-akan pemantiknya ini kan soal ketidakamanan menghadapi Rusia sebagai kekuatan hegemoni tandingan ya, yang memang itu bukan hal baru gitu. Tapi yang seringkali luput dari pengamatan kita adalah bahwa antara 2017 sampai yang sekarang Trump comeback ke pemerintahan, ini ada satu benang merah yang harus dilihat dalam satu tarikan nafas, satu yang terintegrasi ya. Bahwa misalnya saja kenapa tiba-tiba
Trump mencoba mendesak NATO tiba-tiba meningkat gitu. Apa memang persoalannya sekedar masalah krusial antara Eropa Barat atau Amerika dan Blok Barat dengan Rusia terkait Ukraina, atau ada hal yang sebetulnya justru tema ini hanya menyamarkan sesuatu yang sudah terencana panjang gitu. Nah, kita jangan lupa bahwa naiknya Trump sekarang itu harus dikaitkan dengan ketika Trump 2017 merilis yang namanya the US Indo-Pacific Strategy. Jadi strategi apa namanya Indo-Pasifik disusun oleh Amerika, yang terkesan pada waktu itu hanya untuk menganulir skema dari Obama yang namanya Trans-Pacific Partnership, yang memang merupakan kemitraan lintas Pasifik yang fokusnya hanya ekonomi dan perdagangan, yang memang waktu itu kalau saya melihat memang ini dibalik ini adalah untuk skema menggalang sekaligus memecah belah APEC sebetulnya, yang memang untuk kemudian arahnya memakai tema membendung Cina di Asia Pasifik. Nah, tapi Trump kan kemudian membubarkan itu, yang dulu sempat menimbulkan sedikit euforia. Wah, kalau gitu paling nggak Trump melangkah kemajuan ini untuk mematahkan cara pikir neokolonialistik dari Obama melalui cara soft power ya, penguasaan. Tapi rupanya Trump justru bukan mengubah secara benar, malah sebenarnya hanya sekedar reposisi saja. Bahkan kemudian mengintegrasikan ekonomi perdagangan yang notabene itu skema TPP, bahkan dikawinkan dengan persekutuan militer yang namanya Quad itu awalnya 4 negara. Nah, AS, maaf Pak, saya potong. Berkaitan dengan peningkatan anggaran militer negara-negara Eropa tadi, Bapak melihatnya seperti apa terkait ini kan terjadi peningkatan lonjakan peningkatan anggaran militer di negara-negara Eropa ini terjadi sejak invasi Rusia ke Ukraina gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira menurut Bapak Hendrajit, faktor apa yang menurut Bapak ini yang menjadi trigger gitu ya terjadinya lonjakan anggaran militer negara-negara Eropa ini? Silakan Pak. Ya, sederhana. Jadi intinya peningkatan ini adalah prakondisi untuk mengarahkan terutama namanya nantinya itu akan menggiring NATO yang tentunya sudah fondasinya sudah dibangun melalui kerjasama antara Amerika Inggris terkait Indo-Pasifik ini untuk sama-sama berfokus ke Asia Pasifik. Jadi ini sebetulnya titik krusialnya ini hotspotnya bukan di Eropa, tapi justru di Asia Pasifik. Nah, kita terpancing untuk lebih melihat terkait konflik Ukraina, Rusia satu sisi dengan Rusia dengan kekuatan blok Barat, gitu kan. Tapi kalau kita lihat krusialnya adalah di Asia Pasifik. Nah, maka dari itu saya tadi jelaskan aspek riwayatnya ini, bahwa dengan Indo-Pasifik itu ternyata selain ekonomi perdagangan juga kawin-mawin dengan persekutuan militer kan. Yang awalnya itu Amerika, Australia, Jepang, India, tapi kan kemudian meluas lingkupnya juga Filipina, Korea Selatan, dan Selandia Baru. Nah, ini kemudian menjadi pertanyaan menarik. Apa ini artinya, fakta ini? Bahwa Inggris sebetulnya sama kepentingan dan pertaruhannya tidak kalah besar dengan Amerika. Jangan lupa 2019 Inggris keluar dari Uni Eropa, Brexit, yang di dalam konteks itu. Ini artinya apa? Momentum antara 2017 dan keluarnya Inggris dari Brexit itu ya menjadi 2019 itu kan berdekatan, dan itu masih di dalam skim Indo-Pasifik. Berarti itu kemudian Inggris dan Amerika ketika 2017 sudah menyiapkan alternatif di luar skema Uni Eropa gitu. Nah, ini yang saya kira harus dilihat. Kenapa kemudian desakan kenaikan alokasi menjadi 5 atau 6% dari yang sekarang 2% dari DGT masing-masing negara, itu artinya apa? Berarti skema antara Amerika Inggris yang sekarang sudah lebih mapan di dalam konsolidasi di Asia Pasifik ini bukan tidak mungkin akan nanti mencoba membangun kembali pola lama, yaitu melibatkan lagi Uni Eropa yang notabene kita bicara Perancis dan Jerman.
ke dalam skim ini. Jadi bukan hanya dalam bidang ekonomi perdagangan, tapi juga militer gitu. Nah ini yang saya kira ada background yang saya coba baca ya di dalam konteks ini. Maka dari itu Nah, masalah yang kemudian berkembang terkait di Zelensky dan Ukraina di Gedung Putih, lalu apa itu menurut saya hanya kamuflase gitu. Orang supaya ribut di oh, dalam chaos ya aja. Tapi di dalam chaos itu seorang Trump ini kan punya pola. Nah, ya, pola ini yang harus dibaca sebetulnya. Bahwa ya, dengan ya, ya, situasi ya. ini, pertama dia mengkondisikan pembelahan secara halus Rusia-Cina yang sudah semakin solid di berbagai kawasan, baik terkait BRICS, Shanghai Cooperation Organization, ya kan, yang kemudian melibatkan Asia Tengah dan sebagainya ini dicoba split dengan itu. Nah, sementara itu dengan konteks NATO ini sebetulnya ini sebuah undangan aliansi Inggris Amerika yang sudah kokoh dari 2017 sampai sekarang. Coba melibatkan juga Perancis, Jerman yang kalau kita lihat ke sejarahnya, Bung Darwis pasti tahu, seluruh kolonisasi di Asia Afrika ini kan bagi-bagi jajahan antara Inggris ya waktu itu belum Amerika. Di sisi lain ada Jerman Prancis dan Jerman. Nah, kalau Bung Jerman. tahu di Afrika misalnya bicara Maghribi praktis itu jatahnya Prancis gitu kan. Sementara kalau yang sub-Sahara ya kebanyakan yang kulit hitam itu kebanyakan jajahan Inggris ya. Nah, ini yang saya kira sekarang coba direvitalisasi kembali. Nah, terkait inilah saya kira kita di negara-negara Asia Tenggara khususnya ya ASEAN ini harus membaca betul tren ini, jangan hanya Ya, melihat yang permukaan saja gitu. betul, betul, setuju. Oke, nah berikutnya ini Pak, kira-kira sejauh mana invasi ke Ukraina dapat mengubah paradigma keamanan Ya. khususnya dalam hal kebijakan pertahanan di Eropa, Pak? Nah, ini menarik. Kembali ke dalam percekcokan yang terbuka dan aneh itu ya antara Trump dan Ya, Zelensky ya, di ya, Gedung terbuka Putih. dan aneh Itu ya. kan masalah strategis kok dibuka, Ren. Ya, tapi itu kan menjadi penting yang kalau kita sebagai perspektif negara berkembang ya atau global south ini melihat begini gampang aja mikirnya. Zelensky aja, oh ya artinya Ukraina lah, yang notabene sekutu dan ini, Amerika itu melihat tetap dalam aslinya itu antara mitra senior dan mitra junior. Seperti bahasanya mengatakan yang punya kartu kami bukan ente kan gitu. Itu satu ya. Kedua meremehkan ya. Jadi itu kalau yang terus kedua terkait bargaining yang Anda bilang transaksional tadi. Iya. Kalau kita lihat soal apa namanya penambangan logam langka atau rare earth minerals ya minerals itu kan dengan sebagai imbal balik kasarannya yuk bukakan akses buat kami baru kita bicara perlindungan militer dan ekonomi jadi kayak jatah preman gitu kan jadi Iya. kita harus melihat pola dari Trump ini gangster gitu kan. Yuk kasih apa baru kita bicara kita lindungin ente kan gitu. Iya. Nah tapi itu message buat kita negara berkembang adalah wah bahaya ini kalau kayak ke Zelensky aja digituin negara-negara khususnya Asia Tenggara maupun Asia Timur yang selama ini belum dalam skim blok Barat ini kan mulai mikir ini wah kalau digitu yang sekutu aja digituin apalagi Iya. yang mencoba equal kan mencoba Eh, non blok misalnya gitu kan. Nah ini yang saya kira harus dilihat bola efek ini bahwa pola yang dipakai Zelensky dengan cara yang mempermalukan dalam konteks itu dengan Zelensky itu bisa dalam konteks dikembangkan konteks ini lagi apalagi dengan situasi sekarang di mana Indo-Pasifik akan menjadi kartu yang dimainkan blok barat khususnya Amerika Inggris yang memotori ini untuk ke dalam pressure ya iya. apalagi dengan solidnya ekonomi perdagangan sekaligus militer sebagai satu yang terintegrasi. Nah, itu akan jadi makin Oke. runyam ketika Prancis, Jerman yang sekarang ini dalam skema Uni Eropa juga membangun dengan Indo-Pasifik tapi di luar skim Amerika Inggris. Kalau nanti makin sinergi, nah kita makin sulit itu untuk ini. Jadi kita juga harus imajinatif nanti Iya, dalam betul, menjabarkan betul. bebas aktif dan non-blok itu ya. Ya. Nah, terkait NATO sendiri, Pak. Ya. Bagaimana Bapak melihat perannya NATO dalam merespon ancaman Rusia berkaitan dengan invasi ini ya. Kemudian bagaimana mekanisme pertahanan kolektifnya berkembang dalam konteks ini. Gimana Pak?
Ya, saya kira baik NATO ataupun di komunitas ekonomi yang namanya Uni Eropa, sebetulnya kan kita hanya bicara perkelanjutan dari kekuatan-kekuatan besar pas ke apa namanya kelompok pemenang perang ya dari Perang Dunia Kedua. Jadi bicara Amerika Inggris satu sisi, yang kebetulan waktu itu mau nggak mau Perancis yang sebetulnya dalam banyak hal dari dulu tidak pernah serak sama Inggris atau Amerika, tapi apa boleh buat menghadapi Hitler kan bersekutu ya. Nah, di sisi lain Jerman, walaupun kemudian pasca Perang Dunia Kedua kemudian mengambil posisi keluar dari skem fasisme, tapi tetap bara dalam sekam ini kan tetap intinya ini Anglo-Saxon yang sekutu tradisional Amerika Inggris plus Jerman Prancis. Nah di NATO ini juga pancaran itu tergambar di dalam konfigurasi ini yang sebetulnya kalau di NATO agak terlambat belakangan mulai kelihatan rapuhnya. Tapi yang utama ini kan waktu Uni Eropa. Sejak keluarnya Inggris dari 2019, saya sering menganalogikan ini di berbagai forum ketika waktu itu krisis Ukraina mencuat ya. Uni Eropa ini nggak bisa dibilang akan solid sepenuhnya mengikuti skim Amerika dan NATO. Karena apa? Ibaratnya Uni Eropa ini kayak suami istri secara teknis sudah cerai tapi masih satu atap karena belum legalnya legally masih tetap resminya suami istri gitu. Nah itu saya cari dan itu dalam banyak segi kan kelihatan di dalam menyikapi Ukraina tidak solid di Uni Eropa. Nah ini otomatis juga di NATO walaupun ini komunitas pertahanan dan militer ini juga tergambar kegamangan-kegamangan di dalam konteks NATO ini. Nah, karena itu di dalam tekanan siapa namanya Trump untuk melalui sekjen NATO untuk meningkatkan anggaran militer dari 2 menjadi 5 atau 6%, sebetulnya juga bukan pisau bermata dua, pisau pisau berujung ganda gitu. Satu sisi adalah dia memang mau mengkondisikan ke arah semua nanti kekuatan Barat akan ke Asia Pasifik. Satu memang sekaligus satu tren memang pergeseran sentra geopolitik konflik memang di Asia Pasifik ya dengan Amerika Cina yang makin memanas gitu kan. Tapi yang kalah penting ini tekanan juga kepada Jerman dan Perancis untuk fait accompli bahwa selain memang kalau mau nanti EU harus kita ajak jadi kita undang masuk juga ke dalam skim Indo-Pasifik. Nah, lu juga beresin ininya dong, anggaran, masa semua kita, misalnya gitu kan, bahasa bisnisnya gitu. Tapi sebetulnya di balik gaya transaksional bisnis Trump, ada sesuatu yang jauh lebih fundamental sekira. Bahwa tetap Trump ini pada dasarnya adalah tetap mewakili dan melayani skim perusahaan transnasional korporasi, khususnya yang bergerak di industri militer dan maupun industri berat di bidang yang strategis ya kayak pertambangan, minyak dan gas. Oke. Nah ini kita kembali ke Amerika lagi Pak. Dalam konteks kebijakan luar negeri Amerika, terutama ya kita sama-sama tahu ya perilaku Presiden Trump yang belakangan tampak terkesan seakan mendekati Rusia gitu ya, dan cenderung menekan Ukraina maksud kami. Kira-kira apa implikasinya terhadap keamanan Eropa dan komitmen NATO tadi, Pak? Iya, sekali lagi kalau kita melihat keributan yang dimunculkan di publik di Gedung Putih antara Zelensky dan Trump, itu bukan berarti berita bagus buat Rusia juga saya kira dan saya kira Putin yang boleh dibilang alam pikirnya terbangun di pengalaman intelijen, sangat memahami betul yang namanya logika terbalik kan gitu bahwa sesuatu yang tampak permukaan itu bisa jadi kebalikannya. Nah yang saya tangkap memang di dalam konteks keributan itu message-nya bukan kepada persoalan Ukraina dan Amerika. Jangan salah, dua-duanya ini entertainment loh. Yang satu pengalaman di Apprentice ya kan, yang pakai bahasa yang terkenal kan you are fired. Cindy di sisi lain, Zelensky ini pelawak kan gitu di dunia hiburan, dua-duanya di hiburan. Jadi pertunjukan itu biasa gitu dalam maka dari itu message ini sebetulnya ke siapa ya? Saya kira ke Rusia itu sendiri. Membangun kesan dia mau membangun bargaining position yang kuat karena Trump ini dalam cara-cara yang seringkali bluffing
itu selalu mengkondisikan prinsip bahwa kalau masuk perundingan dia harus yakin dulu bahwa dia akan menang gitu kan. Nah, makanya kepada sekutu pun sering melakukan hal yang nggak beda. Misalnya kayak waktu di Korea Selatan dia mendesak apa namanya mencabut kembali pemasangan sistem pertahanan anti rudal atau THAAD gitu ya, Terminal High Altitude Aerial Defense itu kan. Itu juga untuk apa? Kepada ujung-ujungnya mau naikin harga sewa gitu kan. Tapi itu menggambarkan bahwa itu pola apa bahwa kalau berundingan tembak dulu gitu. Nah, di dalam konteks ini yang tersirat mau ditembak dulu itu Rusia sebetulnya. Terus kedua mau membelah secara halus pengkondisian ya kalau kita dapat iming-iming apalagi ini soal apa tadi rare earth minerals ya apa namanya logam langka itu logam jarang itu logam jarang. Ya mau diiming-imingin itu lah itu kalau bisa nggak ini di split dengan Cina gitu. Tapi kalau melihat itu ya saya kira terlalu naif karena Putin juga sangat paham logika terbalik dalam pemikiran intelijen bahwa itu nggak bisa dijadikan patokan gitu kan. Tapi paling tidak itu menggambarkan akan adanya satu upaya untuk tata ulang. Nah mungkin di aspek itu kalau memang tata ulang ya oke, berarti masuk ke perundingan sama-sama dengan konsepsi baru gitu. Paling tidak di aspek kemungkinan baru itu memang Trump ini membuka berbagai kemungkinan yang tidak bisa diprediksi juga. Makanya kita di Asia ini harus lebih waspada ya. Lebih aware ya Pak ya. Nah ini terkait peningkatan anggaran militer tadi di Eropa Pak. Kira-kira akankah ini berpotensi memicu terjadinya perlombaan senjata gitu ya Pak, senjata gitu ya di Eropa, kemudian apakah ini dapat mempengaruhi stabilitas regional Pak? Ya, kalau langsung menciptakan ketegangan militer atau apalagi perang, mungkin itu prediksi yang terlalu linear ya. Tapi ada satu tren yang seringkali mungkin banyak diketahui, tapi belum tentu dibaca secara serius implikasi strategisnya ke depan, yaitu bahwa dengan cara-cara militer yang digabungkan ke dalam persekutuan atau blok ekonomi perdagangan kayak model Quad ini di dalam skema Indo-Pasifik misalnya, itu seringkali lupa ada satu tren baru di mana swastanisasi industri pertahanan maupun swastanisasi militer di institusi militer itu sudah terjadi setelah seiring dengan pecahnya invasi militer Amerika ke Afghanistan 2001 dan ke Irak 2003. Nah, apa yang menarik dari skema itu? Yang menarik dari itu ada satu laporan dari seorang wartawan Jerman, Andreas Yuzumach namanya itu, yang saya tulis di buku saya yang terbaru ini, Neokolonialisme AS di Asia Perspektif Indonesia ya. Itu ada sebuah laporan dari PBB tentang Irak yang Amerika rupanya nggak berkenan, sehingga dipreteli dari halaman sekitar 3.000-an itu hanya sekedar hampir tinggal seperempatnya. Itu yang menimbulkan pertanyaan dari wartawan Jerman itu apa yang mau ditutupi sebetulnya dari laporan itu. Rupanya tersingkap ini terutama kan pasca invasi Amerika ke Irak ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang kita kemudian kenali ini sebagai perusahaan-perusahaan di kontraktor pertahanan seperti SAIC, Science Application International Corporation, perusahaan riset perancang swasta di bidang militer, yang ini terungkap SAIC ini pernah memberi dana pemilu yang cukup besar ya, 4,7 juta kepada George W. Bush. Nah yang menarik ada yang namanya Fluor Corporation, perusahaan perancang konstruksi internasional yang juga sekaligus kontraktor di bidang pertahanan. Ada juga selain Fluor Corporation itu ada namanya DynCorp, anak perusahaan dari Computer Science Corporation. Nah ini bahkan bergerak di bidang penyewaan polisi dan tentara. Perusahaan ini memenangkan tender kontrak waktu itu sampai 50 juta US dollar waktu invasi Amerika ke Irak. Bechtel Group juga misalnya
dengan pucuk pimpinan korporasinya waktu itu wakil presiden apa namanya George Bush ya waktu itu bahkan bergerak juga di dalam konsesi-konsesi di Afghanistan dan Irak hampir sebesar 1 miliar US dollar proyek untuk terkait termasuk kontraktor pertahanan ya. Nah, apa artinya ini di dalam konteks ini? Jadi tanpa harus perang dalam arti konvensional dengan negara-negara musuh atau pesaing blok Barat ini, dia pun sudah menciptakan ketegangan militer itu sebagai war project ya, sebagai perang. Jadi perang itu sebagai proyek gitu. Nah, ini yang saya kira menarik. Bukan perang dalam arti sesungguhnya ya, Pak. Iya, tapi dengan ketegangan persekutuan militer antara ya apalagi dengan kuat yang awalnya 4 negara itu Amerika, Australia, Inggris, Amerika, Australia, Jepang, India, kemudian mengembang jadi AUKUS, Inggris, Amerika dan Australia misalnya. Itu kan satu kondisi yang kemudian menciptakan prakondisi untuk war project tadi di dalam konteks ini. Nah, di dalam konteks ini menariknya adalah perekrutan personel-personel yang direkrut oleh kontraktor pertahanan atau militer ini bukan pensiunan zaman mercenaries zaman tahun 60-an itu kan yang udah pensiun ini tapi masih produktif dilibatkan. Ini betul-betul dibajak misalnya yang tadinya kapten atau mayor di dalam kesatuan di Amerika diajak mau nggak dengan 4-5 kali gaji lebih besar 5 kali lipat misalnya gitu kan dari segala namanya. Nah itu yang kemudian membuat ketegangan militer apalagi dengan Indo-Pasifik ini berkembang, apalagi dengan nanti anggaran dinikatkan, itu bukan sekedar peningkatan anggaran untuk pabrik-pabrik persenjataan buat Grumman atau Northrop Grumman dan ataupun DynCorp dan sebagainya, tapi juga mengembangkan untuk ini tadi pengkondisian untuk keterlibatan kontraktor pertahanan yang saya sebut tadi beberapa diantaranya itu untuk melibatkan diri juga di dalam konteks keterlibatan personel militernya juga dan anggarannya ya cukup besar gitu. Nah ini kondisi-kondisi yang sifatnya sebetulnya belum perang tapi seakan-akan sudah perang, ini pun sudah menjadi satu bisnis yang miliaran US dollar. Nah ini yang saya kira harus dilihat juga sisi lainnya. Oke, nah kita ke Rusianya nih Pak, ini menarik ke Rusia. Bagaimana Rusia menanggapi terjadinya peningkatan anggaran militer di Eropa? Terus kira-kira apa strategi yang akan mereka gunakan untuk menghadapi tantangan ini? Ini kita dari perspektif Rusianya, Pak. Silakan, Pak. Kalau dari perspektif Rusia, dan saya kira sudah mulai disadari juga oleh beberapa negara yang kemudian terlibat misalnya di Shanghai Cooperation Organization. Ini kan menariknya tuh begini, Bung Darwis. 2001, kalau nggak salah bahkan bulan Juni sebelum beberapa bulan September terjadi 9/11 itu kan terbentuk yang namanya aliansi strategis Rusia-Cina untuk mengawal Asia Tengah itu awalnya gitu kan. Betul. Nah, itu yang namanya Shanghai Cooperation Organization atau SCO. Nah, menarik ini dalam perkembangannya, walaupun ini hanya terbatas di Asia Tengah untuk 3 aspek aja, ekonomi, perdagangan, kontraterorisme. Tapi yang menarik kemudian muncul BRICS, blok ekonomi perdagangan. Yang menariknya ini selain Rusia, Cina, 2 negara berkembang ikut serta di situ menjadi pelopor juga, Brasil dan India. Nah, di dalam perkembangannya muncul namanya ekonomi Euro-Asia Economic Union yang melibatkan bukan hanya Asia Tengah, walaupun awalnya Asia Tengah, tapi melibatkan skop di luar Asia Tengah ya. Kayak Iran, Asia Barat ya kan, terus Mesir dan sebagainya. Sekarang malah sudah BRICS itu berbilang 10 negara ya. Arab Saudi ada di situ juga, Ethiopia dan sebagainya. Selain Afrika Selatan yang kemudian bergabung di fase awal bersama Rusia, Cina dan India gitu, maupun Brasil gitu. Nah, apa yang menarik di sini? Perkembangan pertama, pergeseran dari unilateral ke multilateral menjadi terkondisi, itu pertama. Kedua, tidak ada persaingan secara langsung antara 2 kekuatan
polarisasi kayak model perang dingin 50-60-an sampai akhir 80-an ya. Tapi seakan-akan menciptakan ada juara satu tapi banyak gitu kan. Jadi namanya juara satu kan, kalau dulu kan unilateral, yang namanya juara Iya. satu satu. Satu, Apalagi namanya setelah juara satu ya pasca, satu, Pak. apalagi pasca perang dingin ya kan. Tapi dalam perkembangannya multilateral menciptakan kemudian juara satu tapi banyak gitu. Jadi ini namanya disruption ya. Satu kondisi yang sebenarnya tidak ada perubahan revolusioner, tapi membuat kekuatan mapan ini tiba-tiba merasa, wow, sudah bukan seperti yang dulu lagi ya. Nah itu ya, apa namanya situasi itu. Nah ini yang membuka kemungkinan, apalagi kemudian dengan BRICS bertambah, lalu berkembang di SCO sendiri mulai membangun ini dengan ASEAN misalnya dan sebagainya. Ini kemudian membangun satu kesadaran baru di Barat sendiri yang notabene kalau Bung Karno dulu nyebutnya di old established forces ya, kekuatan-kekuatan mapan yang lama yang sudah binen ya, yang sudah mengakar, tiba-tiba menyadari bahwa ada suatu pergeseran di mana ternyata kemenangan soft power itu melalui Cina terutama berkembang di ekonomi dan sebagainya itu tiba-tiba tanpa pakai hard power dia bisa muncul sebagai soft power. Nah, di Barat, orang yang menyadari ini belakangan itu adalah Trump. Makanya dia mengembangkan satu kontra dengan cara, karena dia udah merasa kalah di soft power, dia kompensasinya di hard power dengan tema-tema yang dulu sangat militeristik ya. Yang intinya sebetulnya hanya untuk memberi satu, menginjeksi perusahaan-perusahaan industri pertahanan strategis untuk hidup kembali dengan karena melihat tekornya perdagangan di ASEAN, di Asia Timur, di segala macam, mau nggak mau dia harus imbangi dengan pendekatan hard power kembali gitu. Nah, tapi ini yang menjadi titik krusial, Bung Darwis. Jadi dengan situasi kayak cara-cara NATO, berarti kan kelompok-kelompok seperti Putin, apalagi Jinping ya, mulai menyadari, wah, berarti benar dong cara kita ini efektif, apa dampak itu sehingga mau nggak mau mereka harus pakai cara hard power lagi di dalam konteks selain memang untuk menghadapi Cina dan Rusia sebagai tema, tapi yang nggak kalah penting ini suatu pengakuan juga bahwa di Eropa sendiri memang memerlukan satu penyatuan baru ya, yang selama ini mulai krusial dengan adanya multilateral di mana juara satu ternyata kok banyak ini sekarang. Nah ini kaitannya dengan pertanyaan berikutnya nih Pak. Yeah. Jadi sejauh mana negara-negara Eropa harus menyeimbangkan antara peningkatan belanja militer dengan kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial di dalam negeri mereka sendiri. Nah ini nih, jadi bagaimana kira-kira mereka menyeimbangkan nih antara militer tadi anggarannya dengan kebutuhan dalam negeri. Silakan Pak. Ya ini memang menarik karena di dalam konteks ini ya berarti hampir problematiknya sama dengan negara berkembang sendiri. Ketika anggaran militer itu ditingkatkan, sebagai kompensasi, konsekuensi logisnya adalah pengurangan di aspek-aspek public service, pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ini saya kira kalau dijalankan secara konsisten atau konsekuen oleh bara Eropa terutama, ini akan ribut karena di Eropa sendiri masab-masab yang pada dasarnya kritis terhadap neoliberalisme sekarang setelah era Thatcher dan Reagan mulai berkuasa waktu itu mampu dengan momentum pasca perang dingin mampu mengembangkan di mana politik pun harus terikat pada skema pasar bebas ya kan. Yang kedua dalam skema Washington Consensus di mana kepentingan korporasi menyetir baik WTO, IMF maupun Bank Dunia, maka setiap ada pemangkasan subsidi-subsidi anggaran ini untuk menciptakan balance sheet, yang harus dikorbankan bukan industri berat, tapi justru public service, pelayanan sosial, pendidikan, dan kesehatan gitu kan. Nah ini akan, kalau di Barat, di Amerika, yang memang tidak terlalu dominan skema anti kapitalisme seperti di Eropa, mungkin agak lebih bisa lancar jaya ya. Apalagi dengan pendekatan Trump yang menekankan antara kapitalisme konservatif, tapi juga dengan
ultranasionalisme dengan kebijakan protektif dan sebagainya. Tapi di Eropa Barat nggak segampang itu, karena kekuatan-kekuatan sosialis demokrat yang pada baik yang apa itu namanya, terutama yang di luar skim Tony Blair atau Schroeder dulu ya di Jerman, ataupun apa namanya, apalagi di Prancis agak di mana sosialisme masih kuat, itu akan menjadi satu resistensi yang besar, bahkan mungkin malah menciptakan destabilisasi gitu. Nah ini yang saya kira akan menjadi problematik buat terutama Prancis Jerman. Tapi kalau Trump mungkin karena tahu konstelasi Eropa, dia manfaatkan itu. Iya. Oke, nah ini terkait kerjasama multilateral Pak, di tingkat Eropa gitu ya, misalnya melalui Uni Eropa, Forum Keamanan Regional gitu ya. Kira-kira bagaimana perannya dalam mengelola tantangan militerisasi dan menjaga stabilitas regional tadi, Pak? Iya, yang di mana? Di Eropa atau di kawasan kerjasama multilateral di tingkat Eropa, Pak? Ya, yang kita harus antisipasi ke depan ini di dalam konteks ini memang mau tidak mau, karena yang saya lihat di dalam telaah ini adalah di mana ini langkah manuver dari Trump maupun Perdana Menteri Inggris yang terpilih Juli 2024 kemarin, Keir Starmer, itu kelihatannya memang mengkondisikan satu kondisi di mana mau nggak mau memang Asia Pasifik sekarang jadi medan hotspot gitu. Nah di dalam konteks menghadapi ini, sayangnya mereka justru mencoba mengcounter pendekatan multilateral yang sudah meluas, yang bibit dan benihnya sudah terbangun, ditanam di dalam SCO dan BRICS yang sekarang terbukti dengan penambahan keanggotaannya menjadi 10 yang awalnya 5 gitu kan. Itu menggambarkan bahwa mereka mencoba memundurkan kembali jarum jam gitu kan di dalam konteks ini. Nah, ini yang saya kira akan menjadi menarik kita lihat, apalagi walaupun Trump ini gaya kepemimpinannya yang sembrono dan keotik ini, tapi sebetulnya ada polanya. Tetap dia pada dasarnya mengamankan misi utama dari kekuatan korporasi transnasional ini yang tetap ingin diamankan, ditambah lagi dengan tema yang dia mulai gulirkan soal rare earth, minerals atau logam langka ini atau jarang ini. Sebetulnya ini menggambarkan satu upaya yang kayaknya Trump sudah mulai melihat kalau selama ini dengan cara-cara Demokrat yang cenderung sok sok demokratis atau sok HAM itu ya, dengan pendekatan Western value-nya itu ternyata tidak efektif. Udah kalau gitu terang-terangan aja. Jadi ya itu akhirnya terjadi dengan pola waktu ke Zelensky yang kemudian seakan-akan isyarat ini akan menjadi pola juga dengan ketika berurusan dengan ASEAN, berurusan dengan negara-negara Asia lain atau Afrika atau Amerika Latin, bahwa oke, gini-gini ya udah sekarang konkret aja ya, gue butuh ini. Itu dia telanjang gitu. Nah, tapi juga saat yang sama dia harus membuat pressure, tekanan juga. Kalau enggak konsekuensinya seperti ini ya. Nah ini yang saya lihat yang akan dia pakai kartu justru Indo-Pasifik yang sekarang sudah pada taraf terkonsolidasi dari sisi kepentingan Barat ya. Kalau dari segi kita di Asia sih banyak yang masih reserve, di ASEAN pun tidak semuanya begitu aja ikut ya. Kalaupun Vietnam ikut, dia lebih melihat karena ada satu kekhawatiran kepada Cina. Nah ini karena Amerika pakai tema pembendungan pengaruh Cina gitu. Nah, sehingga Vietnam yang ada sejarah dulu sempat konflik bersenjata setelah menggulingkan Pol Pot dulu, masih ke bawah itu sampai sekarang. Tapi di luar soal itu, sebenarnya Vietnam pun masih sangat mencoba mandiri ya, dan kelihatan Barat dalam beberapa kejadian dulu tetap melihat ini juga junior partner, nggak mencoba ke arah equal partner gitu. Tapi paling tidak perkembangan Trump ini yang harus dibaca, kan tindakan-tindakan personalnya ini memang di luar kelasiman. Nah jadi orang juga harus, tapi orang harus jadi cerdas juga gitu, untuk tidak larut dalam pola permainannya. Trump.
Ya, Pak, kita bicara konsekuensi dan strategis jangka panjang dari militerisasi Eropa ini, gitu ya. Ya. Khususnya bagi hubungan global, terutama dalam konteks persaingan antara Amerika dan Cina. Bagaimana Bapak melihat konsekuensi dari konsekuensi strategis untuk jangka panjangnya nih, khususnya terkait hubungan global? Ya, jadi kalau kita lihat itu harus kembali apa yang menjadi dasar kekhawatiran kemunculan Cina sebagai the emerging giants. Apa sekedar karena dia sebagai pesaing di bidang ekonomi, sebagai negara adik kuasa ekonomi? Saya kira tidak. Yang menjadi kekhawatiran bawah sadarnya adalah bahwa Cina bisa sukses dari terpuruk menjadi bangkit dan bahkan mengimbangi negara mapan di barat tanpa memakai model skema neoliberalisme di barat, terutama yang mengacu kepada Washington Consensus. Ternyata bisa gitu. Nah, itu yang saya kira menjadi dasar tema yang tidak dinyatakan, tapi itu tergambar di dalam, bukan hanya di dalam penggalangan persekutuan ekonomi perdagangan, tapi juga di militer yang Anda sebut tadi militerisasi. Gitu. Nah, itu yang dia tidak tersurat, tapi tersirat ya, tersirat. Pak. Nah, itu yang harus dibaca di dalam melihat gerakan ini. Itu pertama. Yang kedua, karena di dalam konteks ini adalah militerisasi yang mau dikembangkan, sebetulnya di balik itu kan ada upaya untuk membangun satu prakondisi kembali ke barat, memancing negara-negara pesaing ini, Rusia, Cina yang di dalam US National Strategy maupun US National Defense 2017 itu, yang sampai sekarang tidak dihapus itu, tetap mengamandang Rusia, Cina ini sebagai principal enemy. Tapi ini kan sebetulnya hanya satu tema ya. Tapi intinya yang mau dilihat adalah kekhawatiran kalau model-model Cina yang pada dasarnya masih iman perjuangannya itu sosialisme, cuman menyesuaikan diri dengan dinamika. Itu yang saya kira masih sulit diterima. Nah, karena itu kontra skema dari pihak Trump maupun Perdana Menteri Inggris baru yang anehnya itu dari partai buruh, tapi kelihatannya kok malah lebih klop ya dengan Trump ini sekarang itu adalah mengembangkan yang namanya kapitalisme negara yang diikuti dengan sentimen nasionalisme atau kebangsaan. Ya, nah ini yang saya kira dia satu sisi melakukan kontra skema kepada kaum neolib di Barat sendiri, termasuk di Amerika yang kebanyakan ada di Partai Demokrat. Ya. Tapi tekanan debatnya bukan pada ideologis, tapi sekedar cara lo terbukti udah gagal, pakai cara gue aja. Gitu. Nah, jadi itu kombinasi antara kapitalisme tetap jadi dasar pemihakan Trump, tapi juga mengembangkan sentimen nasionalisme. Nah, gambaran ini untuk pembenaran terhadap perlunya penguatan di industri pertahanan strategis ya, militer. Nah, karena itu tema dari peningkatan anggaran militer itu yang tekanannya bukan pada militerisasinya, tapi bagaimana militerisme itu kan pada dasarnya dianggap simbol ya dari namanya cinta tanah air dan sebagainya. Nah, ini yang harus dibaca dalam skim Trump yang sebetulnya untuk mengkoreksi neolib yang dianggap strategi gagal di dalam mengembangkan globalisasi, apalagi malah kemudian menciptakan jadi gerakan anti neolib ya, atau anti globalisasi kan bukan di negara berkembang aja, bahkan di barat pun sejak 90-an sebetulnya, sejak era itu udah mulai mulai menguat lagi, terutama dengan waktu occupying Wall Street ya kan 1999 dan bahkan yang 2000 berapa itu 2008 atau 2008 setelah krisis ekonomi. Nah, cara-cara seperti itu tidak bisa ini, apalagi dengan cara politisasi HAM, demokrasi dan lingkungan hidup. Nah, Trump pakai cara udah to the point aja gitu, langsung aja mau kita ya dalam konteks ini kayak sekarang yang lagi kebutuhan ini kan bukan hanya Amerika aja tapi negara maju pada umumnya, yaitu nikel dan logam ya, yang logam jarang gitu ya. Ya. Nah, Pak, ini terkait pembuat kebijakan di Eropa. Kira-kira apa pendapat Bapak dalam rangka merespon ancaman Rusia dan dinamika global yang terus berubah?
tanpa mengorbankan stabilitas regional dan ekonomi mereka. Jadi Bapak punya kira-kira pendapat, pandangan seperti apa dan rekomendasinya bagaimana terkait membuat kebijakan Eropa ini? Ya, saya kira ini yang menjadi menarik karena waktu Zelensky dan Trump bertemu dan Trump. sebagainya, mengarahnya sepertinya seakan-akan memang mengarah ke arah peredaan ketegangan atau ke ceasefire untuk menuju perundingan. Ya. Tapi saya lihat belum ada satu format atau konsepsi yang jelas dan kelihatannya Putin juga tidak mau keburu-buru. Ini kebaca manuvernya mungkin. Karena ini sama-sama pemain apa, yang apa namanya licin ini kan. Dia pasti nangkap juga ini apa jerat-jerat dari Tricky, Pak. tricky dari Sama-sama Trump kan. tricky. Yang emang transaksional itu kan kalau kita lihat dalam diri Trump itu bukan karena dia bisnis terus dia bawa-bawa bisnis ke politik. Itu hanya caranya yang dia pakai gitu. Jadi dalam konteks ini banyak di negara-negara berkembang sendiri sudah mulai diingatkan jangan terpancing kepada pola transaksional Trump itu sendiri yang seakan-akan kalau sudah deal making tercapai, maka dia nggak akan ganggu-ganggu lagi. Belum tentu, karena transaksi hanya alat. Jadi di dalam tengah jalan bisa aja dia minta dirubah lagi, tambah apa, konsensi baru dan sebagainya. Nah karena itu di dalam konteks Eropa ini kalau yang saya lihat tetap harus dibaca konflik krusialnya, jantungnya konflik tetap di sentra geopolitik di Asia Pasifik ini. Dan jangan lupa, Bung Darwis, kalau kita kembali ke Inggris tadi ya, hampir negara-negara jajahan Inggris itu, kecuali Filipina, Amerika, Belanda di Indonesia, sebagian atau Perancis, Kamboja, Laos, Vietnam, selebihnya kan Asia Selatan, Asia Tenggara, itu kebanyakan Inggris. Bahkan ada kalau dihitung termasuk Karibia, Afrika, dan Amerika Latin, itu sempat ada satu masa seperempat dari jumlah populasi dunia itu Inggris kuasai waktu itu. Nah, pertanyaannya adalah ketika Inggris kemudian redup karena estafet diberikan Amerika seusai Perang Dunia Kedua, benarkah Inggris kemudian redup sebagai negara adik kuasa? Secara ekonomi memang, karena physically sudah bergeser ke Amerika, ATM-nya ini. Tapi jangan lupa, sebagai kekuatan soft power dan yang menguasai wawasan geopolitik yang cukup kuat dari Inggris ini dengan justru kekuatan geopolitik Inggris ini yang membuat dia menguasai dunia, sehingga bisa menaklukkan negara jajahan tanpa secara militer misalnya. Kayak misalnya menguasai Cina itu tanpa menguasai secara fisik seluruh daratan Cina. Dia hanya menguasai 11 pelabuhan di mana coastal China ya, di daerah pesisir Cina. Karena apa? Karena dia membaca jalur sutra lebih pandai dari Kaisar Cina waktu itu, bahwa dengan menguasai jalur sutra itu sudah cukup untuk mencekek Cina daratan keseluruhannya gitu. Nah, ini yang saya kira membuat dia jaya. Nah, artinya ketika Amerika ambil alih, mentor geopolitik dan strategi globalnya tetap Inggris. Nah, ini yang kemudian melihat ketika dia keluar dari BRICS 2019, itu kalau dalam catur hanya langkah mundur untuk bergerak maju. Yaitu membackup Amerika yang kemudian membangun Indo-Pasifik sebagai alternatif terhadap Uni Eropa. Gitu. Jadi ketika nanti Uni Eropa dilibatkan, diundang dalam skim Indo-Pasifik ke depan, posisi Inggris Amerika udah menang dalam bargaining position. Jadi ibaratnya hampir kayak jajahan-jajahan Prancis dan Jerman dulu ya, hanya dapat sebagian sebagainya, tapi inti besarnya, arus besarnya tetap di Anglo-Saxon, Inggris, Amerika. Nah ini kelihatan Indo-Pasifik menjadi salah satu sasaran strategis Inggris untuk mengembalikan imperium lama itu ya, dengan gaya baru. Oke, Pak Indrajit, seru sekali nih obrolan kita. Sayangnya memang kita dibatasi oleh waktu ya Pak. Kami ngerasa banyak sekali mendapat pandangan gitu ya, pemikiran dari Pak Indrajit terkait dinamika geopolitik ini sekarang terkait tren militerisasi Eropa tadi ya, karena invasi ini. Terima kasih banyak Pak, udah mau sharing berbagi dengan kami. Mudah-mudahan nggak kapok Pak di Armory Talk. Nanti
kita akan undang lagi kalau Bapak nggak kapok di episode-episode lain, kita ngobrol tentang geopolitik lainnya gitu ya. Baik, Oke. baik. Dengan semangat itu. Sobat Armori, itu tadi perbincangan kami, diskusi dan dialog kami dengan Pak Hendrajit yang merupakan Direktur Eksekutif Global Future Institute sekaligus pengkaji geopolitik. Nah, karena ini episode ada di akhir Ramadan, kami seluruh tim yang bekerja di channel YouTube Armori Reborn mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentu saja dengan topik dan isu menarik, isu geopolitik menarik lainnya gitu. Tentunya setelah Lebaran Idul Fitri. Oke, terima kasih Sobat Armori. Saksikan terus Armori Talks di program, maksud kami di channel YouTube Armori Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.